Nah, itu bisa jadi salah satu cara lah, solusi ketika teman-teman bingung untuk menentukan nama merek gitu ya, yang mau didaftarkan ke DJKI gitu. Banyak pelaku usaha UMKM nih, Jis, yang udah melek buat daftarin mereknya di DJKI gitu ya. Biar punya sertifikat hak merek kayak gitu. Tapi problemnya selalu yang paling besar adalah berkaitan dengan nama nih, Jis. Banyak yang ditolak gara-gara nama. Iya, banyak yang ditolak gara-gara nama. Nah, kamu punya solusi nggak nih terkait dengan penamaan supaya ya tadi yang tadinya ini masalah besar nih bisa kita selesaikan gitu. Jadi inti masalahnya adalah namanya ini sama dengan orang lain atau pernah dipakai orang lain. Oke. Sehingga pendaftaran mereknya jadi ditolak. Oke. Intinya kan itu. Nah, makanya tipsnya nih, kalau misalkan teman-teman mau mencari nama baru ya, atau lagi baru mulai bisnis, mau mikirin namanya apa, tipsnya adalah cari nama yang nggak kepikiran sama orang. Oke. Ini rumit, Jis. Ini kan sulit nih. Ya. Bagaimana kita bisa tahu pikiran kita tidak sama dengan pikiran orang lain? Itu soalnya saya pernah gitu, bikin akun IG, namanya itu udah kepikiran nih. Ya. Saya cek belum ada di Instagram yang pakai. Udah deh, besok aja deh bikin akunnya. Ya. Besoknya saya mau itu udah ada pakaian itu gitu. Pakai nama yang sama dengan pikiran saya gitu. Iya. Memang salah satu faktornya harus cepat lah kalau nama ya. Cuman kalau yang tidak dipikirkan orang kan terlalu abstrak lah. Nah, kita batasin lagi menjadi kata yang tidak ada di kamus. Kata yang tidak ada di kamus. Kata yang tidak ada di kamus. Nah, Oke. Nah, kalau teman-teman bisa menciptakan kata yang tidak ada di kamus, nah itu ada peluang besar. Tapi tetap harus dicek lagi. Iya. Di DJKI-nya ya, walaupun misalkan ternyata kata tersebut tidak ada di kamus gitu. Iya, memperbesar peluang untuk tidak dipakai orang lah ya. Ya. Meskipun ya ada aja peluangnya, tapi setidaknya memperbesar peluang untuk tidak dipakai orang gitu. Ya, nah kamus ini mau kamus Indonesia, mau kamus luar negeri, Inggris atau Perancis atau manapun ya, ya usahakan tidak ada di kamus walaupun itu bahasa asing, karena banyak juga orang yang pakai bahasa asing gitu untuk merek. Iya. Kalau teman-teman kalau teman-teman pernah nonton film Minion tuh ya, itu kan bahasanya kayak bahasa yang baru tuh ya. Ya, Minion ya. Iya. Tapi sebetulnya itu katanya, Jis, itu campuran dari berbagai bahasa di dunia gitu. Nah, kalau metodenya kita terserah aja lah. Itu mau kadang singkatan, atau juga mungkin nama orang, bisa nama orang. Atau bisa jadi kayak tadi kayak Minion, campur-campur berbagai bahasa gitu ya. Nah, itu bisa jadi kata baru gitu. Nah, ada contohnya nih, yang malah si merek ini tidak ada maknanya, tapi menjadi brand besar. Oke, secara nama, secara bahasa itu nggak ada nih ya di berbagai kamus dan nggak ada artinya gitu ya. Ya meskipun tidak ada artinya, tapi ya setidaknya bisa mensiasati pendaftaran merek kan gitu. Justru malah unik kalau nggak ada artinya, karena orang baru, wah apa nih gitu, kan jadi penasaran. Benar. Salah satunya itu Kodak. Kodak itu nggak ada di berbagai kamus, nggak ada artinya itu. Oke, Kodak. Malah jadi malah untuk orang-orang kesininya mungkin jadi arti tertentu ya. Ya, nah di Indonesia malah Kodak nggak ada artinya. Setelah Kodaknya populer, dimasukkan kata Kodak ke dalam kamus. Benar. Malah terbalik, jadi kamus kita yang mengikuti brand gitu. Padahal itu nama brand ya. Ya, itu nama brand. Dan di BBI juga artinya Kodak itu kamera gitu. Padahal itu nama brand. Oke. Terus ada Kodak, terus Sony. Sony juga nggak ada artinya itu. Nggak ada artinya. Cuman dia bilang gabungan dari berbagai bahasa, dia bilang sama kayak tadi. Kayak Minion tadi ya. Ya, Sony itu dari bunyi-bunyian, sound ya. Terus ni-nya itu apa gitu ya. Tadi saya baca itu gabungan pokoknya jadi Sony gitu. Oke. Jadi seperti Sony tapi jadi Sony kayak gitu ya. Ya, jadi Sony gitu. Dan di Amerika malah Sony ini menjadi panggilan untuk menyebut anak laki-laki. Si Sony. Ada pergeseran lain ya. Ya, sehingga jadi populer lah nama itu gitu. Oke. Kalau tadi brand luar, ada nih brand lokal namanya Bobobo.
Apa itu bobo? Kan nggak ada di kamus. Brand ini ya, bobo itu brand apa? Tempat penginapannya? Bukan. Oh, bukan. Kalau itu bobo box itu. Kalau bobo apa nih, brand apa? Ada bobo, tapi O-nya tuh 2. BOO. Oh. Kalau bobo box kan O-nya 1. Bobo box gitu ya. Ya. Kalau ini mah dia online shop biasa, jualin reseller lah. Dia reseller sepatu, baju kayak gitu-gitu. Cuman dia mereknya terdaftar gitu. Jadi memang nama-nama yang nggak terpikirkan lah gitu. Unik juga tuh bobo. Artinya secara arti apa ya gitu ya? Kan kita nggak tahu ya. Nggak ada. Iya, kita nggak tahu ya. Kalau dicari di kamus bahasa Inggris juga kayaknya nggak ada deh ya. Nggak ada bobo kan ya. Jadi sudah terdaftar mereknya kan? Ya. Nah itu tuh. Ketika kita aja nggak tahu maknanya gitu ya, orang nggak menggunakan istilah ataupun pengucapan itu, di bahasa Inggris juga kemungkinan nggak ada, peluangnya menjadi sangat besar untuk diterima. Benar. Mereknya gitu ya. Itu tadi yang contoh-contoh yang sudah berjalan. Banyak juga sebenarnya kalau kita cari Google ya, brand-brand yang nggak ada maknanya misalkan, itu muncul tuh banyak pilihan lah. Brand-brand mulai dari terkenal, brand lokal banyak. Si formulanya nih, saya kasih contoh ya. Contoh misalkan ada kue kering, disingkat jadi cooker. Cooker kan nggak ada di kamus. Benar. Tapi kita jangan dipanjangin si mereknya tuh. Misalkan cooker, kue kering, jangan digituin. Oke. Cookernya aja udah, cooker, udah aja. Gak usah dikasih tahu ke orang-orang cooker ini kue kering. Biar nanti tahu sendiri mereka itu. Iya. Terbentuk sendiri lah ya. Ya. Iya. Dan ketika terbentuk sendiri itu jadi brandnya jadi kuat banget tuh ya. Ya, benar. Kayak tadi kayak Sony kayak gitu ya. Terus kayak Kodak gitu ya. Jadi jangan ditambahin cooker, kue kering gitu. Jadi di DJKI-nya juga jadi panjang kalau dicantumkan tuh. Kan DJKI kan selalu mencantumkan kata yang ada di logo gitu. Walaupun kita awalnya nggak nulis nih, misalkan kita awalnya nulisnya cooker doang, tapi di logonya tuh ada cooker kue kering kecil gitu. Nanti semuanya diedit sama petugas DJKI-nya, diedit, ditambahin kue keringnya di dalam namanya itu. Benar. Gitu. Nah itu salah satu contoh ya, dengan cara menyingkat kata sehingga menjadi kata baru ya. Ya, menjadi kata baru. Dan di kamus kemungkinan tidak ada gitu kan. Kemungkinan tidak ada yang 2 kata jadi 1 gitu. Itu kemungkinan jarang ada yang pakai gitu. Tapi tetap harus dicek lagi. Benar. Ada juga yang dipotong gitu. Dipotong. Contoh ada Xerox. Xerox tuh mesin fotokopi. Biasanya suka ada tuh kan di pinggir jalan, misalkan Canon. Canon juga termasuk yang nggak ada katanya itu. Nggak ada artinya. Iya, Canon ya. Apa ya? Canon nggak ada artinya. Terus Xerox biasanya. Canon Xerox biasanya gitu. Nah, Xerox sendiri kan diambil dari serografi. Istilah dari fotokopi lah gitu ya. Serografi sama dia grafinya dihilangkan terus jadi tambahin jadi Xerox gitu. Bisa jadi tuh penghilangan satu kata bahkan kemudian ditambah 1 atau 2 huruf baru gitu. Ya. Kayak itu tuh serografi menjadi Xerox. Ya. Itu kan jadi nggak ada di kamus tuh. Terus ada lagi yang metodenya kayak gitu tuh termos. Termos ternyata merek, Nu. Termos tuh merek. Aku kira itu nama benda kayak Tupperware lah ya gitu ya. Iya. Kalau botol dengan bisa diisi air, ada tutupnya, itu kan kita sering baca ataupun kita sebut Tupperware ya. Ya. Tupperware kan sebetulnya nama merek. Nah, sama juga kasusnya kayak termos. Termos juga nama merek ternyata. Cuman jadul ya. Jadul akhirnya kalau dulu mungkin banyak beredar sehingga orang-orang ngomongnya termos. Kalau sekarang udah nggak ada merek termos ya, jarang sih. Semenjak saya hidup saya tidak pernah lihat. Kalau di keluarga yang orang tuanya masih pada banyak gitu ya, nenek kakek mungkin itu masih ada. Mungkin ada yang merek termosnya ya. Nah, termos sendiri kan diambil dari kata thermal gitu, kayak termometer yang berkaitan dengan suhu. Karena kan si termos buat nyimpen ini air panas ya? Iya, air panas biar lama panasnya tuh. Diambil dari suhu itu, dari thermal gitu. Akhirnya dipotong, dikasih es sama dia jadi termos. Kalau termometer gitu, ada meternya kan dihapus, dihilangkan, tambahin es. Ya, jadi termos. Oke. Nah, itu bisa jadi
salah satu apa ya, cara lah, solusi ketika teman-teman bingung untuk menentukan nama merek gitu ya, yang mau didaftarkan ke DJKI gitu. Ketika misalkan apa ya namanya ya, kita mau daftar merek, tapi ternyata merek kita udah dipakai orang, kan bingung tuh buat nyari nama baru ya. Ya, biasanya yang paling sering dijumpai adalah pertama nama orang nih. Cuman nama orangnya juga pasaran gini. Misalkan Adit bisa misalkan Adit fotografi misalkan. Dia buka jasa foto kan. Iya. Itu kan Aditnya ini udah pasaran gitu maksudnya, banyak orang nama Adit gitu kan. Iya, nama Aditnya ini ya banyak digunakan oleh orang Indonesia gitu kan. Ya, benar. Jadi khawatirnya ada yang menggunakan nama Adit di bisnis yang lain kayak gitu ya. Ya, bahkan di fotografi sendiri mungkin ada. Ya, misalkan dia tadi Adit fotografi, kemudian Adit videografi udah ada yang pakai misalkan Adit gitu ya. desain misalkan. Adit desain kan mirip-mirip tuh. Ya. Karena bisa jadi kelasnya itu sama gitu kan. Ya. Itu kan berbahaya gitu. Itu berbahaya itu. Karena ya itu tadi namanya pasaran, kebanyakan yang kayak gitu ya. Wah, saya udah jalan lagi Mas, namanya ini misalkan yang pasaran. Nah, itu susah itu. Harus diganti kemungkinannya. Terus ada lagi yang pakai nama bahasa Indonesia yang ada di kamus biasanya. Yang ada artinya lah. Misalkan apa ya? Kayak kebun desain aja nih. Kebun desain gitu ya. Ada juga yang daftar tapi beda jasa ya, beda bisnis ya. Ada yang kebun durian, kebun buah gitu. Jadi dia jualan buah-buahan, kebun buah gitu. Itu kan masih satu nama itu, banyaknya pakai. Ada nama kebunnya ya. Iya, gitu. Jadi kemungkinan untuk lolos jadi wah ini bisa digugat sama sini gitu sebenarnya. Iya. Jadi lebih deg-degan lah gitu. Iya, kalau misalkan nggak ada artinya itu lebih aman lah. Iya. Soalnya gini teman-teman, banyak kasus yang ke kebun desain. Dia udah daftar merek nih. Misalkan pakai jasa orang lain atau dia sendiri yang daftar kayak gitu ya, menggunakan nama merek sebelumnya gitu ya, dan itu ditolak atau usulan penolakan gitu. Terus dia konsultasi ke kebun desain mau daftar lagi ya, tapi mau pakai nama itu lagi gitu. Sering terjadi ya. Iya itu ya, sama kita Bu, ini udah jelas ini udah ditolak ditolak gitu. Yang kemarin aja ditolak pakai nama ini kan gitu. Apalagi sekarang daftar lagi pakai nama yang sama lagi. Gitu kan. Artinya maksudnya diskusian kita kali ini itu bisa menjawab hal-hal yang seperti itu teman-teman gitu loh. Jadi ya kalau mau dipaksakan lagi dengan nama yang sama karena ini brandnya udah dikenal sama klien misalnya kayak gitu ya. Ya resiko gimana ya? Iya. Ya sebenarnya udah dipakai nih, udah banyak yang tahu, terkenalnya ini segimana gitu. Saya aja nggak tahu sama brand. Iya benar. Ibaratnya gini ya, kebun desain aja udah hampir 30.000 subscriber gitu. Ya. Tapi kalau kita tanyain lagi ke orang yang lebih luas lagi, itu masih banyak yang nggak tahu gitu loh. Iya benar nggak tahu. Bahkan yang mungkin yang sekitar kita lah, tetangga mungkin kalau ada yang lewat tahu kebun desain nggak? Apa itu kebun desain? Iya gitu. Artinya meskipun udah dikenal di klien-klien kita, tapi kalau misalkan namanya mentok kayak gitu, ya menurut kita karena kebutuhannya adalah daftar merek gitu ya, lebih baik nama brandnya diganti. Kemudian kita nanti proses branding lagi aja ya. Ya benar. Dan untuk pelanggan-pelanggan tertentu bisa langsung di Japri gitu. Kita mau ganti nama guys misalkan jadi apa gitu. Terus bisa juga pergantian namanya ini tidak harus langsung terus dirubah semua gitu. Enggak. Jadi kita pakai dulu nih nama sebelumnya misalkan 1 tahun aja. Sambil kita edukasi pembeli, tahun depan kita mau ganti nama gitu. Iya benar, kita umumin ya. Kita mau ganti nama jadi ini gitu kan. Ya, sebelum cakupannya itu kan walaupun misalkan nasional jualan online, tapi kan tidak terkenal itu sebenarnya gitu. Makanya ganti nama ini juga masih memungkinkan untuk UMKM yang udah jalan gitu. Iya benar. Lagian juga namanya manusia itu kan terus bergenerasi ya. Iya bisa next generasi buat Gen Z misalkan, buat Gen Alpha misalkan kayak gitu ya. Pelanggan baru itu jumlahnya lebih banyak. Pelanggan lama bisa kita japri gitu. Benar. Iya, masalahnya apa? Gitu. Iya benar. Sedangkan kebutuhan mendesak terkait dengan merek gitu ya. Mereknya sedangkan mereknya udah dipakai orang ya. Nggak apa-apa kita ganti aja gitu. Pakai nama yang mungkin yang tersedia lah. Kayak gitu teman-teman.
Ada lagi, Jis? Dah, itu aja. Nah, itu ya, apa namanya, terkait dengan nama merek yang sering jadi poin utama penolakan. Ya, poin utama ya. Dan tadi udah kita ya sedikit kasih apa ya, contoh-contoh terkait dengan cara penyelesaiannya. Sebenarnya masih banyak sih contoh-contoh ataupun teknik-teknik untuk menyelesaikan nama ini ya. Ya, bahkan punya teknik sendiri misalkan, Bang, saya punya teknik sendiri nih. Ya, nggak masalah, terserah itu mah. Ya, yang penting namanya jarang dipakai orang gitu ya, jarang terpikirkan dan lolos di DJKI. Betul banget, kayak gitu teman-teman. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-like, di-komen juga, di-subscribe, atau misalkan pengen, Bang, saya punya metodenya, bisa komen-komen di bawah. Boleh. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman, Bang, saya nama mereknya ini tolong dicekin apakah sudah ada yang pakai atau belum? Ada yang pakai atau belum? Ya udah, silahkan langsung order. Iya. Ordernya gimana, Jis? Ordernya bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ini. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar merek ya, karena daftar merek di Kebun Desain itu sekalian dicek dulu namanya, dicek dulu logonya. Nanti kalau ada yang salah-salah kita benerin gitu ya. Kalau misalkan ada temuan, wah ini mirip, pasti dikasih tahu dulu. Baru nanti apakah tetap pengajuan pakai nama tersebut atau tidak. Gitu. Iya, kayak gitu. Jadi bisa langsung kontak nomor WA yang ada di bawah. Nah, selain itu kita juga bisa sekalian desain logo, desain kemasan. Nah, buat teman-teman yang mau sekalian nih, desain logonya sekalian daftar merek bisa. Desain kemasannya sekalian bisa gitu. Iya, kayak gitu ya teman-teman. Biar nanti nggak salah pas daftar mereknya, upload logonya itu nggak salah kayak gitu ya. Ya. Kayak barusan yang cooker, terus ada kue kering. Ya. Kayak gitu. Nanti khawatirnya si admin DJKI-nya malah nambahin tuh ada tulisan kue keringnya. Berpotensi jadi apa namanya ditolak misalnya gitu ya. Padahal udah bagus-bagus namanya. Ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.